Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, para sedulur Golkar, Jatim dimanapun berada, sehat selalu untuk kita semua. Dan saat ini kita akan belajar tentang mad silah, yakni bacaan mad yang berhubungan dengan kata ganti. Baik, mad silah. Apa itu mad silah? Yang merupakan cabang, bagian-bagian atau jenis dari mad fara'i, cabang-cabang dari mad, akahmul mad wal qasar. Secara bahasa, mad itu panjang, silah itu hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan dia, kata ganti. Memang begitu, ya. Jadi mad silah. Jadi hubungannya ketika ada kalimat atau kata yang di situ ada kata ganti dia. Dalam bahasa Arab, kata ganti orang ketiga tunggal, laki-laki. Nah, di situ itu secara bahasa. Kalau secara pengertian, secara umum, mohon maaf ini ada ternyata geser. Jadi wa silatu ha'id dhamir biwawin in kanat al-ha'u madmumah wa biyain in kanat maksurah bisyarti an taqa'a baina mutaharrikin. Ialah hubungan hak dhamir, kata ganti orang ketiga tunggal, dengan wawu ketika berharokat dhammah ataupun dengan ya ketika berharokat kasrah, dengan syarat hak dhamir tersebut terletak di antara dua huruf yang berharokat atau yang hidup. Begitu. Jadi ada hak di akhir kata, ya, ada hak di akhir kata. Kalau kita menyebut begitu, kalau di dalam bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, di akhir kalimat, kemudian huruf sesudah dan sebelumnya itu hidup. Itu mad silah. Itu mad silah. Ada hak di akhir kata atau di akhir kalimat diapit oleh dua huruf yang hidup. Niku hak, ini ku mad silah. Ngaten nggih. Langsung mawon. Langsung mad silah niku ada dua. Silah sughra dan silah kubra. Ada yang menyebut silah sughra itu dengan silah qasirah, pendek. Silah kubra dengan silah tawilah, panjang. Sughra itu apabila ada mad silah, hak dhamir yang tidak diikuti dengan hamzah atau alif, itu dibaca dua harokat. Kalau mad silah kubra atau yang tawilah, itu apabila diikuti dengan hamzah atau alif. Dalam ilmu tajwid atau ilmu nahwu namanya hamzah qata. Nah, gitu. Kalau diikuti oleh hamzah qata atau alif, maka dia dibaca seperti hukum mad jaiz munfasil, 4 atau 5 harokat. Itu, ya. Apa sih mad hak dhamir itu? Ini contohnya. Ya. Contohnya yang sughra atau qasirah. Jadi hak itu loh, hak di ujung kata atau hak di ujung kalimat. Yang sughra atau yang qasirah contohnya ini. Fa akhraja bihi. Bihi itu haknya hak dhamir, kata ganti orang ketiga tunggal. Fa akhraja bihi minas samarat. Itu kalau sughra bihi, karena tidak diikuti hamzah qata, maka dibaca dua harakat. Contoh selanjutnya warahmatan
lakuntum. Wa rahmatuhu, ya. Khalaqahu faqaddarah, ya. Jadi hu, ya, itu hak dhamir. Kalau di dalam gramatikal Indonesia itu kata ganti orang ketiga tunggal, dia artinya. Itu namanya fatsilah. Kalau yang kubro, contoh yang kubro ialah atau yang tawilah ketika ada hak dhamir diikuti oleh hamzah qata. Wathaqahu ahad malahu akhladah yarahu ahad, ya, gitu. Jadi panjang seperti mad jaiz begitu. Kalau kita nggak mau repot, kalau nggak repot, kita sudah sangat dibantu dengan perangkat variabel-variabel harokat sebenarnya. Tanpa kita iki opo yo, itu tanpa begitu pun kita sudah sangat terbantu. Ya, intinya kalau harokatnya di matsilah sughra, di matsilah sughra atau yang qasirah itu biasanya pun yang kasroh itu diharokati berdiri di bawah. Kalau yang dhammah, harokat dhammahnya dipun balik. Itu udah sangat membantu, ya, harokatnya. Kemudian kalau yang kubro atau yang tawilah itu biasa dia dikasih layar, maksudnya tanda harokat yang panjang itu, ngeten. Atau biasanya ada wawu setelahnya kemudian dikasih layar, atau ya yang tanpa titik niku dikasih layar. Nah, kita sudah sangat terbantu, baik itu yang mushaf cetakan yang Madinah atau yang Departemen Agama RI, itu sudah sangat membantu. Tapi ini secara teori matsilah ialah ketika ada hak dhamir, kata ganti orang ketiga tunggal berada di posisi dua huruf di antara dua huruf yang masing-masing hidup, maka dibaca matsilah. Ketika tidak diikuti oleh hamzah qata, matsilah sughra atau yang qasirah dibaca dua harakat, sedangkan diikuti oleh hamzah qata maka dinamakan matsilah kubra atau tawilah, dibaca 4 atau 5 harakat. Baik, kita akan praktekkan contohnya, ya, bersama-sama. Diikuti, ditirukan. Yang sughra atau yang qasirah, yang pendek. Fa akhraja bihi minas thamarat. 2, 3. Wa akhraja bihi minat thamarat. Wa rahmatuhu lakuntum. Wa rahmatuhu lakuntum. khalaqahu faqaddarah. Khalaqahu faqaddarah. Sekarang contoh yang kubra atau yang tawilah, yang panjang. Wathaqahu ahad. Wathaqahu ahad. Malahu akhladah. Malahu akhladah. Yarahu ahad. Yarahu ahad. Baik, itu contoh-contoh bacaan
mad silah, baik yang sughra atau qasirah dan juga yang mad silah kubra atau tawilah. Baik, selanjutnya ada sedikit catatan. Mad silah hanya berlaku ketika wasal. Jadi kalau waqaf, ketika waqaf maka dia tidak kena hukum mad silah. Ketika dia waqaf seperti contoh ini, maka dia disukun seperti hak biasa. Jadi fa akhraja bihi minats tsamarat, ketika diwaqafkan pas mad silahnya itu, maka dia dibaca fa akhraja bihi wa rahmatuh khalaqah wa thaqah malah yarah. Begitu. Itu kalau diwakafkan, maka tidak ada bacaan mad silah. Ketika dia diwasolkan, maka kena hukum bacaan mad silah. Kemudian di dalam mushaf Al-Quran ada pengecualian, Ibu. Jadi dia posisinya hak dhamir, tapi dia tidak dibaca mad silah. Ada pengecualian dua tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surah Al-Furqan ayat 69, ya, itu dia jatuh setelah huruf yang mati, ya sukun. Padahal harusnya kalau hidup harus hidup, jadi harus diantara dua huruf yang hidup. Tapi ini mati, tapi tetap dibaca panjang. Ini pengecualian. Wa yakhlud fihi muhana. Secara teori mad silah harusnya dibaca pendek. Fihi muhana. Begitu. Ini pengecualian. Pengecualian yang kedua di surah Az-Zumar, ini ada hak dhamir, ya, sebelum dan sesudahnya hidup, tapi dibaca pendek. Harusnya ini kena hukum mad silah. Ini kebalikannya. Harusnya kena mad silah, tapi ini dibaca pendek. Wa in tashkuru yaghdhahu lakum. Begitu. Ada dua tempat, ya, di surah Al-Furqan ayat 69 dan surah Az-Zumar ayat 7 itu. Ya, selain itu berlaku mad silah. Iya. Ini dibaca panjang, harusnya dibaca pendek. Nah, begitu. Secara umum teorinya kalau ada hak dhamir kok sebelumnya ini hidup dibaca panjang. Kalau mati dibaca pendek. Begitu secara umum, ya. Tapi ada pengecualian di sini. Baik, ini materi kita pada kesempatan kali ini tentang bacaan mad silah, baik itu yang mad silah sughra atau qasir dan juga mad silah kubra atau tawilah. Semoga ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. 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 اللهم بارك لنا في رجب وشعب
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم kami mohon keberkahan Rajab serta bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan, bulan Al-Quran nan penuh kebajikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, kami mohon kesehatan, sehat dan afiat dalam ketaatan, menjalankan perintah dalam keridhaan, dan jadikanlah kami min ahlil Quran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita lakukan dalam siang hari ini, kesempatan kali ini, bisa membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.